Karena saya merasa yakin bahwa Saiful Karim mau menggunakan akal pikirnya karena melihat dari syariat-syariat itu yang ada. Nah sekarang Pak Saiful Karim mengatakan konsep-konsep yang menurut Pak Saiful Karim itu adalah baru membuka hakikat-hakikat agama Islam. Apakah orang-orang yang mendengarkan akan mampu atau mau membangkitkan akal pikirnya? Saya rasa tidak menjamin, itu tergantung pada diri manusianya masing-masing. Paling yang ada hanya menghafal dari setiap apa yang dikatakan oleh Pak Saiful Karim. Lalu dia akan mengatakan ke orang-orang lain, seakan-akan mereka sudah mampu, sudah tahu tentang hal itu. Padahal orang itu hanya menghafal dari konsep yang diucapkan oleh Pak Saiful Karim. Dan kalau konsep tentang neraka ini terus dihunjamkan kepada seluruh umat, bahkan sejak dari kecil sampai besar, maka agama akan menimbulkan rasa bersalah yang sangat mendalam. Mungkin maksud Saiful ini ke ulama sepertinya. Karena tidak mungkin agama ini merasa bersalah. Kemungkinan Saiful Karim ini begini. Kalau ulama terus menghujamkan konsep surga dan neraka kepada umat sejak kecil sampai besar, maka ulama ini akan merasa bersalah. Mungkin maksudnya seperti itu. Karena tidak mungkin agama akan merasa bersalah. Jadi saya merasa bahwa Saiful Karim ini seakan-akan menyalahkan ulama. Jadi dianggapnya itu bahwa ulama ini salah jika terus-terusan memberikan pengetahuan konsep tentang surga dan neraka ini adanya itu di akhirat setelah kita mati. Mungkin seperti itu. Coba kita dengarkan lagi apa kelanjutannya. Oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan sedikit temuan saya dari hasil kajian yang mendalam tentang konsep neraka di berbagai tradisi agama. Saya membaca dalam Al-Quran, surat Hud ayat 106. Sesungguhnya, neraka itu adalah tempat di mana seseorang masih bisa memasukkan dan mengeluarkan nafas. Artinya, neraka itu adalah tempat di mana seseorang masih hidup. Jadi Saiful Karim mengatakan bahwa menurut dirinya bahwa konsep surga dan neraka itu bukan adanya setelah kita mati, tetapi adanya di diri kita yang masih hidup. Itu penemuan kajian yang Saiful Karim dapat dari berbagai agama katanya. Tetapi di sini saya mendengarnya penjelasannya hanya dari agama Islam. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana konsep yang dari agama-agama yang lain itu, kenapa tidak dijelaskan? Karena kita tahu bahwa agama Islam ini agama bungsu. Ya setidak-tidaknya kalau yang namanya agama bungsu pasti mengetahui dong konsep-konsep surga dan neraka di agama-agama lain. Yang jadi pertanyaan, jikalau seumpama agama Islam sudah mengetahui konsep-konsep agama lain tentang surga neraka, itu adalah A misalnya. Tetapi kenapa di agama Islam yang bungsu ini tidak mengatakan yang serupa, malah seakan-akan disembunyikan? Ini yang harus kita pertanyakan juga. Ada sedikit pertanyaan juga ke Saiful Karim. Kenapa Saiful Karim menganggap bahwa surga neraka itu seakan-akan di akhirat itu tidak ada? Apakah Saiful Karim pernah ke akhirat sehingga yakin mengatakan kepada orang banyak bahwa surga dan neraka itu adanya di alam dunia ini, bukan di akhirat nanti? Saiful Karim di video-video yang lain sempat mengatakan bahwa kenapa ulama-ulama mengatakan bahwa surga neraka itu adanya di akhirat. Apakah ulama-ulama itu sudah mengetahui kalau surga dan neraka itu adanya di akhirat? Nah, pertanyaan yang sebaliknya, kalau seandainya surga dan neraka di akhirat itu tidak ada, apakah Saiful Karim pernah ke akhirat sehingga bisa menyimpulkan bahwa surga dan neraka di akhirat itu tidak ada? Dan yang perlu kita pahami bahwa semestinya Saiful Karim memahami tentang hal ini, bahwa surga dan neraka ini adanya di dunia. Tidakkah Saiful Karim mempertanyakan bagaimana
ulama-ulama dahulu. Apakah ulama-ulama terdahulu tidak mengetahui tentang hal ini? Kalau seandainya mengetahui, ulama-ulama dahulu juga mengetahui tentang hal yang seperti Syekhul Karim ketahui, tetapi kenapa mereka menyembunyikannya? Kalau seandainya ini, kalau seumpama ulama-ulama dahulu memang benar tidak tahu tentang konsep surga dan neraka seperti yang Syekhul Karim katakan, apakah ulama-ulama yang dahulu itu sebodoh itu? Justru ini yang jadi pertanyaan. Karena gini, Pak Syekhul Karim, di saat Anda menjelaskan tentang konsep tasawuf, tentang konsep keagamaan, atau konsep-konsep yang Pak Syekhul jelaskan, yang harus kita sadari bahwa manusia yang menyukai konsep tasawuf atau pemahaman tasawuf tidak akan serta-merta mereka itu berpikir. Tetap dia itu akan manggut-manggut saja. Seperti halnya mereka mendengar konsep syariat-syariat Islam, dia hanya percaya. Begitu juga di saat Syekhul Karim menjelaskan tentang hakikat ajaran-ajaran Islam, maka orang-orang itu hanya mendengarkan, iya, bagus, rasional, hanya itu saja. Hanya segelintir orang yang bangkit untuk mau berpikir, untuk mencari kebenaran-kebenarannya. Apakah yang dikatakan oleh Syekhul Karim ini benar atau tidak? Itu hanya sedikit. Begitu juga di saat Syekhul Karim tidak mengatakan hal itu, maka hanya sedikit pula orang-orang yang berpikir menggunakan akal pikirnya. Jadi jangan merasa bahwa setelah Syekhul Karim menjelaskan tentang hakikat, jangan beranggapan bahwa orang-orang yang mendengarkan itu mau bangkit kesadarannya atau mau kritis pikirannya. Itu belum tentu. Di syariat-syariat yang dulu pun kalimat-kalimatnya sungguh mengusik, tetapi apakah mereka ini mau menggunakan akal pikirnya? Misalnya salah satu yang saya contohkan ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu 100 tahun sebelum anakmu lahir. Bagi orang yang kritis ini akan menimbulkan suatu pertanyaan. Tetapi banyakkah yang bertanya tentang hal itu? Hanya sedikit. Apalagi dengan penjelasan hakikat-hakikat yang Pak Syekhul Karim katakan seperti itu. Yang walaupun menurut Pak Syekhul Karim menjelaskan begitu terbuka, apakah ini akan membangkitkan akal pikir manusia untuk berpikir lebih lanjut? Kalau seumpama tidak ada pengaruhnya bagi manusia untuk berpikir, sama saja tidak ada artinya. Kalau memang menurut Pak Syekhul Karim bahwa syariat Islam itu adalah seakan-akan membodohi umat manusia, justru saya ingin mengatakan kalau memang toh Pak Syekhul Karim mendapatkan pengetahuan, pencerahan tentang hakikat-hakikat yang Pak Syekhul Karim temukan, itu karena apa? Karena mempelajari syariat-syariat Islam yang sudah ada. Kalau seandainya syariat-syariat Islam itu tidak ada, apakah Pak Syekhul Karim mau berpikir ke hal itu? Karena di dalam syariat-syariat itu banyak sesuatu yang memang mengusik akal pikir sebenarnya. Kalau seandainya konsep yang Pak Syekhul Karim dibangun lalu disandingkan dengan syariat-syariat yang ada, apakah kalimat-kalimat Pak Syekhul Karim dengan syariat-syariat yang ada itu lebih mengusik mana kalimat-kalimatnya? Karena saya merasa bahwa syariat-syariat Islam itu banyak yang memang mengusik akal pikir kita kalau kitanya mau mempergunakannya. Tetapi kalau kalimat-kalimat yang Pak Syekhul Karim katakan, saya merasa nggak terlalu menyinggung otak. Adapun sesuatu yang menyinggung otak di saat konsep atau pernyataan yang Pak Syekhul Karim itu disandingkan dengan syariat, maka itu ada sesuatu yang mengusik akal pikir saya. Saya berharap Pak Syekhul Karim itu membuat suatu metode bagaimana cara membangkitkan akal pikir umat Islam pada khususnya dengan cara yang lain, bukan dengan cara yang seperti ini. Karena cara yang seperti ini menurut saya
bertolak belakang dengan syariat yang ada. Karena syariat-syariat itu sebenarnya sesuatu yang memang sengaja diciptakan oleh para ulama untuk mengusik akal pikir kita, untuk menemukan pencerahan-pencerahan. Hanya saja manusia-manusia ini tidak mau mempergunakannya. Itu permasalahannya. Saya katakan sekali lagi, sekalipun Pak Syaiful Karim membuka secara terang benderang, kalau manusia itu, pendengar itu tidak mampu membangkitkan akal pikirnya, mereka tidak akan menemukan kesadaran yang lebih tinggi seperti itu. Dan di sini kita ingin mengetahui apa kelanjutan dari video Pak Syaiful Karim. Coba kita dengarkan lagi. Kepala yang tidak ada cahaya ilahi, kepala yang tidak ada pengetahuan. Makanya orang-orang yang di dalam kepalanya tidak memiliki pengetahuan, biasanya selalu sudut pandangnya kerdil, sudut pandangnya sempit. Dan orang-orang yang sudut pandangnya sempit biasanya melahirkan diri yang merasa benar sendiri, egonya semakin besar, lalu mengatakan orang lain semuanya salah, hanya pendapat dirinya, hanya argumen dirinya yang paling benar. Di sini Pak Syaiful Karim mengatakan bahwa kepala yang tidak memiliki cahaya, berpikirannya kerdil dan merasa diri paling benar. Jadi ini sebenarnya saya merasa bahwa ini adalah sindiran pada dirinya sendiri. Kalau memang Pak Syaiful Karim merasa bahwa dirinya merasa mendapatkan cahaya, maka pikiran Pak Syaiful Karim jangan kerdil, harus bisa memahami sudut pandang dari orang lain juga. Seperti yang Pak Syaiful Karim mengkritik tentang ulama gitu. Kenapa ulama-ulama menghujamkan konsep surga dan neraka di akhirat gitu. Sementara kan di diri Pak Syaiful Karim menganggap bahwa surga dan akhirat itu adalah di sini. Bisa nggak memahaminya? Kenapa ulama-ulama bisa mengatakan hal seperti itu? Kalau memang Pak Syaiful Karim memahami tentang hal itu, kenapa ada kalimat menyalahkan? Kalau memang memahaminya, ini pertanyaan saya pada diri Pak Syaiful Karim. Kalau merasa Pak Syaiful Karim bahwa pikirannya tidak kerdil, seharusnya Pak Syaiful Karim ini memahami juga kenapa ulama-ulama dulu mempertahankan konsep-konsep itu, surga dan neraka itu di akhirat nanti. Apakah maksud dari ulama itu Pak Syaiful Karim sudah memahaminya atau belum? Kalau seumpamanya sudah memahaminya, di mana letak kekeliruannya? Harusnya mampu menjelaskan. Setelah mampu menjelaskan, baru konsep Pak Syaiful Karim ini harus dibukakan. Kalau merasa konsep yang lama itu, katakanlah yang lama itu adalah salah. Tetapi kalau Pak Syaiful Karim tahu bahwa konsep-konsep itu bagus, ya mestinya jangan disepelekan. Satu aja saya meminta, kalau seumpama konsep surga dan neraka yang adanya di akhirat itu adalah sesuatu yang buruk bagi kelangsungan pola pikir manusia dalam beragama, maka katakanlah keburukannya itu seperti apa. Kalaupun toh yang terjadi banyak manusia yang tidak berpikir karena diri manusia itu sendiri yang tidak mau mempergunakan akal pikirnya. Karena saya merasa yakin bahwa Syaiful Karim mau menggunakan akal pikirnya karena melihat dari syariat-syariat itu yang ada. Nah sekarang Pak Syaiful Karim mengatakan konsep-konsep yang menurut Pak Syaiful Karim itu adalah baru, membuka hakikat-hakikat agama Islam. Apakah orang-orang yang mendengarkan akan mampu atau mau membangkitkan akal pikirnya? Saya rasa tidak menjamin, itu tergantung pada diri manusianya masing-masing. Paling yang ada hanya menghafal dari setiap apa yang dikatakan oleh Pak Syaiful Karim. Lalu dia akan mengatakan ke orang-orang lain, seakan-akan mereka sudah mampu, sudah tahu tentang hal itu. Padahal orang itu hanya menghafal dari konsep yang diucapkan oleh Pak Syaiful Karim. Kan yang Bapak inginkan adalah mampu membuka kesadarannya sendiri sehingga mampu mengetahui hal-hal yang baru. Itu kan maksudnya.
bukan hanya menghafal dari teori-teori yang Pak Saiful Karim kemukakan. Nah, itu permasalahannya Pak yang harus Bapak ketahui. Bapak sejak dulu memahami hal ini dan saya juga sejak dulu memahami hal ini. Jadi saya paham betul tentang apa yang dikatakan oleh Pak Saiful Karim. Saya paham maksud dan tujuan Pak Saiful Karim. Tetapi kita harus sadar, saya merasa bahwa syariat-syariat Islam itu tidak harus dibubarkan atau tidak harus dikesampingkan. Tetap harus kita jaga. Karena kesadaran manusia itu tergantung dari manusianya itu sendiri mau tidak mempergunakan akal pikirnya. Kalaupun toh saya harus berbicara seperti yang Bapak katakan, belum tentu orang yang mendengarkan itu mau membangkitkan akal pikirnya. Belum tentu, Pak. Percuma kalau dia hanya menghafal dari teori-teori yang kita kemukakan. Lalu mereka ini setelah hafal, lalu berbicara ke teman-temannya seakan-akan mereka itu sudah mampu, sudah mengetahuinya. Percuma. Silahkan, Bapak terus berjuang, tetapi jangan sampai merusak syariat-syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.